Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Sembilan Naga adalah deretan tokoh pengusaha yang punya pengaruh besar bagi perekonomian Indonesia ya. Namun, hanya beberapa di antara mereka yang cukup familiar untuk orang awam, padahal rekam jejak semuanya itu lumayan menarik loh. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat yuk siapa aja mereka dan juga apa aja sih bisnisnya. Nomor 9. Robert Budi Hartono. Kalian transfer duit pakai M-Banking BCA, beli barang di Blibli, atau mungkin pernah lihat rokok jarum? Kalau jawaban kalian iya untuk salah satunya, selamat ya guys. Teman-teman baru aja ikut jajanin 2 orang terkaya di Indonesia loh. Penasaran nggak kalian? Yap, kita lagi ngomongin Robert Budi Hartono dan juga Michael Bambang Hartono, atau yang lebih dikenal dengan Duo Hartono. Mereka ini adalah pemilik dari grup Jarum ya teman-teman. Seberapa kayanya sih mereka? Menurut data CNBC Indonesia, mereka ini ada di urutan ketiga dan 4 orang terkaya di negeri ini. Total kekayaan mereka kalau digabungin itu lebih dari 780 triliun rupiah loh. Nolnya ada berapa tuh ya? Coba hitung sendiri deh. Tapi untuk mendapatkan semua ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dan dimulainya tuh sejak tahun 1972 saat keduanya telah memegang kendali ya teman-teman. Nah, fun fact-nya juga nih, toko Ranch Market itu tahu dong kalian? Itu juga punya mereka dong. Gila kan? Banyak banget ya bisnisnya yang nggak kaleng-kaleng. Nomor 8. Rusty Kirana. Kita cuma tahu bahwa Lion Air Group itu adalah salah satu maskapai penerbangan yang menawarkan perjalanan bertarif rendah ya guys. Mau ke Bali, Medan, ataupun Makassar, seringnya Lion Air jadi pilihan utama. Tapi pernah gak sih kepikiran, siapa sih orang di balik maskapai raksasa yang bisa nerbangin ratusan ribu orang tiap bulan ini? Kenalin, namanya Rusty Kirana. Jos belum punya puluhan pesawat, perjalanannya itu dimulai dari bawah banget ya guys. Di tahun 1990-an, dia cuma punya usaha kecil-kecilan yaitu sebuah biro perjalanan bernama Lion Tour dan kerjaannya itu jualan tiket pesawat. Tapi Rusty Kirana bukan orang biasa. Sambil jualan tiket, dia tuh pinter banget ya ngumpulin modal. Sedikit demi sedikit dia nabung dengan satu mimpi besar, yaitu punya maskapainya sendiri. Setelah bertahun-tahun nabung, akhirnya terkumpul tuh modal sekitar 294 miliar rupiah. Duit segitu nggak dia pakai untuk foya-foya ya. Dia nekat ngelakuin lompatan gila, yaitu pesen pesawat Boeing pertamanya. Dan terobosan ini sukses besar ya. Hanya dalam 6 tahun dari yang awalnya cuma punya satu pesawat, armadanya meledak jadi 24 unit dong. Dia bisa nerbangin 600.000 penumpang setiap bulannya. Dan Lion Air pun langsung menguasai 40% pasar penerbangan di Indonesia. Gak kaleng-kaleng ya guys. Ya, tapi kalian pikir bisnisnya cuma pesawat doang? Salah ya. Dia sadar penumpang itu butuh lebih dari sekedar terbang doang. Akhirnya lahirlah gurita bisnis Lion Group. Butuh kirim barang cepat, ada Lion Parcel. Butuh tempat istirahat sebelum atau sesudah terbang, ada Lion Hotel dan juga Plaza di Manado. Dengan kerjaan bisnis yang menggurita, kekayaan Rusty Kirana terus meroket. Menurut data LHKPN pada Juli 2024, total kekayaannya tuh mencapai 2,6 triliun rupiah ya. Angka ini menempatkan dia sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia ya teman-teman. Nomor 7. Sofyan Wanandi. Sebagian besar dari kalian mungkin belum pernah mendengar ya nama Sofyan Wanandi ataupun perusahaan miliknya yaitu Santini Group. Kalau gitu, mari kita mengenal pengusaha hebat asal Indonesia ini yang saat kuliah telah sibuk menjadi seorang aktivis. BTW, fun fact-nya dia ini sempat dipenjara loh karena menentang pemerintahan Soekarno hingga akhirnya membaik saat pergantian presiden serta memutuskan masuk ke Golkar. Tapi minatnya untuk menjadi pengusaha masih belum luntur sama sekali dan tepat di tahun 1974 dirinya memulai karirnya sebagai seorang wakil direktur di perusahaan Dharma Kencana Sakti. Nah, berbekal pengalamannya di berbagai bidang industri, akhirnya berdirilah Gemala Group yang nantinya berubah menjadi Santini itu ya guys. Kalian mungkin bakalan tahu sih kalau disebutin produk buatannya, karena hal ini merupakan perusahaan manufaktur dari motor Minerva loh. Nah, Aki Yuasa dan juga G-Force itu juga sebenarnya hasil produksi dari grup tersebut yang berasal dari segmen suku cadang otomotifnya ya. Dan berdasarkan daftar nama orang terkaya menurut versi Forbes, pria ini menempati urutan ke-65 dengan nilai sebesar 27,3 triliun rupiah. Nomor 6. Edwin Suryajaya. Pasti tahu Astra International kan? Perusahaan raksasa yang jadi impian banyak orang untuk kerja di sana guys.
Dari mobil Toyota, motor Honda, sampai pembiayaan semuanya ada di bawah bendera Astra deh. Tapi tahu nggak sih kalian kalau keluarga pendiri Astra ini pernah kehilangan mesin pencetak uang itu tuh dalam sekejap? Dan orang yang harus menanggung beban itu sekarang jadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Kenalin, namanya adalah Edwin Suryajaya. Dia adalah putra dari William Suryajaya, sang pendiri Astra ya teman-teman. Sejak muda dia tuh udah digembleng untuk nerusin kerjaan bisnis keluarganya itu. Tapi di tahun 1992 sebuah badai besar menerpa. Keluarganya tuh terpaksa harus menjual seluruh kepemilikan mereka di Astra dong. Bayangin deh, perusahaan yang kalian bangun dari nol nih, yang jadi sumber kekayaan utama kalian nih, tiba-tiba tuh harus lepas dari tangan kalian. Ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Tapi tenang aja ya, pengalaman bisnis orang ini emang gak kaleng-kaleng, sehingga pada tahun 1997 dia tuh mulai merintis Saratoga bersama Sandiaga Uno. Hasilnya bisa kita lihat sekarang ya guys, bahwa perusahaan itu tuh telah sukses dalam menginvestasikan uangnya ke berbagai perusahaan. Belum lagi menghitung pendapatan sebagai komisaris di Adaro Energy sejak tahun 2004, yaitu sebuah perusahaan batubara terbesar kedua di Indonesia. Nah, berdasarkan data yang dirilis oleh Forbes, dia telah menempati peringkat ke-39 sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Di mana nilai kekayaannya tuh telah mencapai sekitar 20,1 triliun rupiah dan akan terus bertambah lewat pertumbuhan nilai investasinya. Nomor 5. Jacob Sutoyo. Mendengar nama Jacob Sutoyo dan perusahaan gesit Sarana Perkasa memang begitu asing ya untuk didengar oleh orang-orang pada umumnya guys. Tapi pengusaha yang berjuang sejak tahun 1972 ini telah memilih industri aluminium sebagai cara untuk menuju kesuksesannya. Bahkan perusahaan yang dibentuk dengan nama Alakasa Industrindo diketahui pernah melejit harganya di bursa saham hingga 18% loh. Selain jadi pemegang saham Alakasa, perusahaan gesit ini juga pernah terlibat dalam pembangunan hotel elit yaitu JS Luansa di kawasan Kuningan. Selain itu, masih ada perusahaan lain dan bergerak di bidang multimedia, yaitu PT Surya Citra Media yang menaungi SCTV serta Indosiar. Nah sekarang bayangin deh, pengusaha sukses ini sampai bisa merancang dan juga mempertemukan orang-orang penting di rumahnya sendiri loh. Dilansir dari artikelnya Detik, pernah terjadi pertemuan ya antara Pak Jokowi serta Bu Mega dengan duta besar dari negara asing pada tahun 2014 lalu. Berarti relasi dan juga jaringan yang dimiliki tuh benar-benar kuat banget kan? Nomor 4. James Riyadi. Lipo Group itu dikenal sebagai grup konglomerasi terbesar yang dimiliki oleh keluarga Riyadi. Tentu, semuanya ini bisa terus berkembang berkat kehebatan James Riyadi setelah meneruskan jejak ayahnya yang membangun perusahaan itu ya guys. Jenis usahanya sendiri bahkan tidak terpusat pada satu segmen aja, tapi terbagi rata dalam industri-industri besar yang ada di Indonesia. Contohnya nih, sebut aja kawasan properti seperti Lipo Karawaci dan juga Lipo Cikarang, Matahari Department Store, hingga rumah sakit yang diwakili oleh Siloam Hospital. Bahkan industri multimedia pun juga ada loh, dan cukup lengkap ya untuk menjangkau berbagai lini masyarakat. Nah, jika kita melihat daftar Forbes, memang yang muncul tuh adalah nama sang ayah untuk mewakili keluarga Riyadi sendiri. Tapi kalian pasti bakal melongo deh ketika melihat bahwa harta kekayaannya tuh mencapai 21 triliun rupiah. Ya, meskipun nilainya turun sebesar 65 miliar rupiah dari tahun lalu, tapi tetap aja sih ya mereka masih menempati urutan ke-34 teman-teman. Nomor 3. Tommy Winata. Bagi kalian yang kerjanya di SCBD, pernah kepikiran nggak sih siapa yang membuat kawasan perkantoran keren ini? Yuk kenalin dulu sama sosoknya Tommy Winata, pemilik sekaligus pendiri dari Arta Graha Group. Perusahaan ini membawanya menjadi konglomerat sejak zaman Orde Baru hingga sekarang dengan gurita bisnisnya pada industri perbankan, properti, dan juga infrastruktur. Fun fact-nya, ternyata Jembatan Selat Sunda merupakan salah satu proyek strategis yang juga ditangani olehnya dan juga perusahaannya ya guys. Ya, dilansir dari artikelnya Bisnis, kini dia tengah mengincar proyek Rempang Eco City di Batam dan telah mengeluarkan dana segar sebesar 1,2 triliun rupiah. Angka ini terbilang masih kecil ya, karena pembangunan itu diproyeksikan akan menelan biaya sampai 45 triliun loh teman-teman. Jadi nggak heran kan kenapa dia tuh bisa diperhitungkan sebagai salah satu sosok berpengaruh bagi perekonomian Indonesia? Nomor 2. Antoni Salim. Besarnya nama Indofood tidak terlepas dari kehebatan Antoni Salim yang pintar melihat peluang bisnis untuk kemajuan perusahaannya ya.
Melalui Salim Group yang dibangun ulang saat krisis di tahun 1998, dia berhasil melunasi tumpukan hutang mencapai 55 triliun rupiah di tahun 2004. Nah, ekspansinya sendiri sih sudah dimulai sejak tahun 2001 dengan memperluas basis usahanya di luar Indonesia juga loh. Tentu yang ada di dalam negeri juga tidak dilupakan begitu aja ya, dimana lewat kebijakan menguntungkan untuk dia dan juga perusahaannya teman-teman. Contohnya seperti membeli perusahaan sawit, industri pertambangan yang berfokus ke tembaga dan juga emas, hingga joinan dengan grup Bakri di bisnis pertambangan batu bara. Makanya jangan heran kalau namanya berada di urutan kelima terkaya dengan total harta sebesar 167 triliun rupiah. Nomor 1. Dato Sri Tahir. Nama Dato Sri Tahir begitu melekat bagi Mayapada Group sebagai sosok pendiri dari rangkaian bisnis yang ada di bawahnya ya. Namun sebelum berdiri di tahun 1986 lalu, dia sebenarnya telah memulai berbisnis jual beli pakaian dari Singapura ke Indonesia. Ya, sampai akhirnya orang ini ingin melebarkan sayapnya ke industri lain lewat jasa keuangan hingga kesehatan ya. Dimana Bank Mayapada merupakan kendaraan utama grup tersebut dan terus bertumbuh pesat sejak tahun 1990. Bahkan mereka tuh nggak terkena guncangan saat krisis tahun 1998 loh, karena mereka tuh fokus pada pendanaan berupa kredit usaha kecil, hingga akhirnya mimpi untuk menjadi dokter berhasil diraih dengan cara lain, yaitu membangun rumah sakit Mayapada yang memiliki standar internasional. Dia juga punya beberapa gedung bertingkat seperti Mayapada Tower, hingga bisnis retail yang bekerja sama anak perusahaan Louis Vuitton loh. Dan kini dia telah menempati posisi sebagai orang terkaya ke-14 versi Forbes dengan harta kekayaan sebesar 82,8 triliun rupiah. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.